Kalau sudah bisa langsung leave meeting, Bu Susi? Langsung masuk yang berikutnya. Oh, Pak Imam Basuki. Oke. Selamat pagi, Pak Imam. Selamat pagi, Bu. Oke. Selamat pagi, Pak Sis. Sehat ya, Pak Imam ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Pak Imam, monggo silahkan untuk presentasi perangkat pembelajaran dari 2 perangkat, presentasikan 1 perangkat yang Bapak anggap paling bagus dan Bapak kuasai. Monggo. Silahkan, waktunya kurang lebih 5 menit. Ya. Oke, terima kasih Ibu kesempatannya. Saya akan mempresentasikan untuk perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, Bu. Oke. Sudah terlihat, Ibu? Maaf. Belum. Oh, belum ya? Maaf, Bu. Belum. Oke. Oke, terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan sedikit mempresentasikan untuk perangkat pembelajaran yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Pada RPP yang saya buat ini, saya kebetulan dapat KD, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pertama menjelaskan pengertian HAKI, kemudian menjelaskan ruang lingkup atau klasifikasi HAKI, menjelaskan prinsip HAKI, kemudian menjelaskan dasar hukum HAKI, kemudian mencari kasus pelanggaran HAKI dengan bertanggung jawab, dan mempresentasikan kasus pelanggaran HAKI dengan santun. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian HAKI, menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dasar hukum, yang kemudian akan mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual, kemudian mencari kasus pelanggaran, mempresentasikan kasus pelanggaran HAKI. Pada materi pembelajaran, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian HAKI, ruang lingkup klasifikasi HAKI, prinsip HAKI, dan juga dasar hukum HAKI. Kemudian pada hal ini saya melakukan dengan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran discovery based learning dengan metode paparan, diskusi, tanya jawab, dan juga observasi. Kemudian media yang saya pakai adalah LCD, laptop, internet, dan juga PowerPoint. Kemudian sumber belajar ada dari buku, kemudian dari internet, dan juga lingkungan sekitar, dan modul produk kreatif dan perusahaan. Pada pertemuan pertama, itu saya menjelaskan tentang pengertian HAKI, kemudian menjelaskan ruang lingkup klasifikasi HAKI. Pada pembelajaran, pada pembukaan, biasa mengucapkan salam. Langsung materinya Pak, coba Pak, langsung ke bahan ajarnya. Kemudian itu RPP-nya, bahan ajarnya saya membuat 2, Bu. Yang pertama ada PowerPoint, media. Bahan ajarnya, benar, Bu. Ini bahan ajar HAKI yang sudah saya buat. Itu di sini terdapat tujuan, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada uraian materi, Bu. Oke, uraian materinya yang di situ ada manfaat, ada prinsip HAKI, kemudian ini macam-macam HAKI itu ada apa saja, ada hak cipta, paten, merek, dan lain sebagainya, Bu. Ini untuk modulnya, kemudian untuk LKPD-nya. PD di situ di dalamnya
ada tujuan, ada peta konsep, kemudian di dalamnya ada pendahuluan, kemudian ada materi tentang haki, kemudian di akhir ada soal. Nah, ini ada tugas kelompok, juga agak loading, mohon maaf Bu. Bentar. Oke. Kemudian di akhirnya ada soal-soal, ada evaluasi. Kemudian di akhirnya di media, Bu, saya kebetulan mencoba untuk membuat video pembelajaran, Bu. Saya mencoba membuat video pembelajaran. Saya buka di YouTube-nya dulu, Bu, ya. Mohon maaf. Mungkin untuk singkat aja. Ya, sebentar. Saya buka YouTube-nya. Karena sekarang ini siswa ketika hanya metode ceramah itu siswa tidak terlalu paham ya. Tapi kalau dengan video itu siswa akan dengan mudah untuk memahami apa isi dari materi tersebut. Oke, share screen. Sedikit pembelajaran yang saya buat. Suaranya. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Ketika share screen Bapak, yang tombol di kiri bawah itu ada 2 yang harus dicentang Bapak. Sama yes. Ketika share screen harus pilih browsernya. Oke. Screen. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Oke, langsung aja di menit ketiga, coba. Langsung ke menit ketiga, nggak apa-apa, langsungkan aja. Nah, digeser aja langsung ke menit ketiga. Haki ataupun HKI adalah berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi umum. Akan tetapi, ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, haki bersifat eksklusif dan mutlak, artinya Bu. Sudah cukup. Oke, siap Bu. Mungkin bisa di stop screen ya. Oke, gini. Untuk KD-nya Bapak tentang apa KD-nya? Haki Bu, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Ya, Bu. Oke, ya. Jadi di kewirausahaan ya. Ya, Bu. Oke. Yang dimaksud dengan haki itu apa, Pak? Haki itu adalah hak kekayaan intelektual, Bu, yang merupakan karya dari seseorang yang harus dibuat hak ciptanya, Bu. Ketika mereka membuat produk tapi tidak ada hak ciptanya, maka nanti ada yang bisa membuat ulang atau imitasi seperti itu, Bu. Kalau misalnya tidak ada haknya. Tapi kalau misalnya ada haknya, ada hakinya, maka itu bisa ada kekuatan hukumnya seperti itu, Bu. Oke. Yang termasuk dalam haki itu apa saja? Yang termasuk di dalam haki itu di dalamnya ada beberapa ruang lingkup sih, Bu. Yang pertama ada hak ekonomi. Hak ekonomi itu tentang bagaimana bukan yang termasuk dalam haki atau jenis-jenis haki. Yang termasuk dalam haki atau jenis-jenis hakinya itu apa? Oh, yang masuk dalam jenis haki yang pertama hak cipta. Hak cipta itu biasanya diberikan kepada seseorang pencipta ataupun perusahaan secara hak eksklusif.
Di dalamnya juga ada hak kekayaan industri, ada hak paten, hak merek, kemudian desain industri, gitu Bu. Kemudian ada beberapa juga hak desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, dan juga indikasi geografis. Itu di beberapa jenis haki seperti itu Bu. Kalau untuk paten itu masuk ke dalam haki nggak? Kalau paten itu harusnya masuk Bu, karena itu salah satu hak eksklusif Bu yang diberikan kepada orang ataupun kelompok yang sudah membuat suatu produk ataupun teknologi Bu. Misalkan dia bisa membuat aplikasi mungkin Gojek atau Grab, itu sudah langsung bisa dipatenkan Bu. Seperti itu. Jadi orang tidak bisa. Bedanya antara paten sama hak cipta apa? Bedanya paten sama hak cipta apa? Kalau hak cipta itu lebih kepada ruang lingkupnya itu bidang pengetahuan, kesenian, sama sastra. Misalkan gini Bu, orang membuat kesenian, misalkan musik ataupun lagu. Nah itu dia masuknya di hak cipta Bu. Itu. Kemudian hak paten itu lebih kepada merek dagang tertentu gitu Bu. Tapi lebih kepada teknologi gitu. Kalau dipatenkan itu. Iya, jadi bedanya itu kalau pada hak cipta itu kecenderungannya adalah terkait dengan cipta karsa. Jadi kan dari seni, kemudian sastra sama pengetahuan. Jadi cipta lagu, mencipta tarian, nah itu maksudnya ke dalam hak cipta. Sedangkan kalau teknologi, nah itu ke paten, misalnya untuk sepeda yang mirip Brompton itu yang di Bandung itu, nah itu kan sudah masuk ke paten ya, karena memang teknologinya ada. Dan yang dipatenkan itu adalah teknologinya. Oke, kalau yang dimaksud dengan trademark itu apa ya Mas Pak ya? Trademark itu lebih kepada simbol ataupun merek yang sedang dalam pengajuan kepemilikan Bu. Jadi masih dalam tahapan pengajuan dia, seperti itu. Oke, bedanya dengan register apa? Kalau register itu dia sudah terdaftar Bu, sudah terdaftar atas legal kekayaan intelektualnya. Register, jadi dia hampir sama dengan copyright. Kalau copyright kan dalam kesenian Bu, yang saya tahu di musik, di video itu ada copyright-nya. Kalau register itu ya sudah masuk tapi beda dengan copyright. Hampir sama Bu. Bedanya di mana itu antara register sama copyright? Kalau register itu lebih kepada mungkin perusahaan Bu, perusahaan. Kemudian kalau copyright itu lebih kepada seni. Karena di situ masuk kepada kepemilikan hak cipta yang tadi yang Ibu bilang terkait seni, itu masuk di pengetahuan, seni, dan juga sastra Bu. Dia masuknya di copyright. Jadi ketika orang fotokopi buku itu tidak sembarangan karena itu sudah ada copyright-nya, itu ada hukumnya. Seperti itu Bu. Oke. Ya, kemudian kalau dilihat istilahnya begini, apakah pada sisi keterampilan siswa terkait dengan haki yang Bapak nilai apanya? Yang akan Bapak nilai apanya dari sisi psikomotoriknya terkait dengan materi haki ini? Kalau untuk keterampilannya Bu, yang saya nilai itu adalah tentang siswa itu disuruh mengamati tentang jenis-jenis haki, kemudian contoh-contoh haki, kemudian disuruh untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka amati, seperti itu Bu. Oke. Tahu nggak mereka prosedurnya untuk mengurus haki itu kemana, seperti apa itu? Diinformasikan tidak ke siswa? Diinformasikan Bu, bagaimana pengurusan haki itu, pendaftarannya dari mana saja, kemudian prosesnya seperti apa, itu juga harus didaftarkan supaya ketika anak nanti Bu, ketika sudah dewasa mungkin dia membuat satu karya, itu langsung bisa didaftarkan. Misalkan yang paling mudah adalah musik Bu. Musik ini sekarang hal yang sangat booming lah Bu ibaratnya, karena di YouTube
dia bisa berkarya di mana saja. Tapi ketika dia tidak mendaftarkan, maka nanti banyak orang yang imitasi, banyak yang mengcover tanpa izin. Itu kan kalau misalnya dengan izin kan dia bisa dapat royalti, tapi kalau tidak izin ya tidak dapat apa-apa gitu. Makanya harus didaftarkan dulu itu, Bu. Itu makanya pentingnya. Bagaimana? Bagaimana untuk proses pendaftarannya sendiri? Tahapannya seperti apa? Kalau untuk pendaftaran sendiri itu membuat dokumen ke DJHKI, Bu. Itu ada beberapa dokumen. Yang pertama ada judulnya, Bu. Sebelum membuat itu seperti proposal sih, Bu. Ada judul, di dalamnya ada latar belakang, kemudian ada uraian singkat, kemudian orang lengkap produknya yang dibuat apa, kemudian uraian gambarnya seperti apa, kemudian membuat surat permohonan untuk pengajuan hak paten seperti itu, Bu. Di dalamnya ada beberapa identitas juga, identitas diri, identitas pemohon, kemudian akta pendirian. Jadi sebelum membuat hak paten juga kita harus ada akta pendirian dulu, Bu, untuk melengkapi semua persyaratan itu. Kemudian ada NPWP dan juga fotokopi KTP identitas orang tersebut, Bu. Itu kalau paten ya. Kalau paten kan memang ya lebih rumit ya, karena kan harus ya. ada akta pendirian dalam bentuk CV atau apa. Tapi Ya, kalau betul. hak cipta, nah kalau hak cipta prosesnya sama nggak dengan paten? Atau lebih sederhana? Saya kira apa ya, hampir sama sih, Bu. Cuman syarat-syaratnya tidak selengkap dengan hak paten, Bu. Seperti Tidak musik pun sebanyak kalau hak sebanyak paten hak gitu paten. ya. Iya, Bu. Hampir sama yang saya sebutkan tadi, hanya tidak serinci hak paten seperti itu, Bu. Oke, ya. Terima kasih Pak Imam. Monggo Pak Siswanto. Ya, Bu, terima kasih sama-sama, Bu. Ya, sebentar Pak Siswanto. Pak Sis. Pak Sis. Oke, Pak. Bapak menggunakan model pembelajaran apa untuk materi ini? Discovery learning, Bu. Di dalamnya. Discovery learning. Oke, apa itu discovery learning itu? Ya, discovery learning itu lebih kepada sebelum pembelajaran itu di dalamnya ada lebih apa ya, kayak masalah-masalah, Bu, yang di dalamnya, masalah-masalah yang real yang terjadi di masyarakat, yang kemudian apa namanya, siswa itu dituntut untuk belajar di dalamnya, kemudian terlibat di dalamnya gitu, Bu, maksudnya. Jadi misalkan mengamati haki gitu, siswa itu melihat gambar haki, kemudian terlibat di dalamnya, menganalisis seperti itu, Bu. Jadi sebelumnya ada masalah yang sudah ada di masyarakat, baik real ataupun tidak real. Kalau yang problem solver learning kan dia harus real, gitu, Bu. Yang setahu saya, Bu. Oke, kalau dikaitkan dengan TIPEK ya, teknologi, pedagogi, kemudian konten, knowledge-nya itu kalau untuk haki itu bagaimana? Kalau untuk yang saya buat, Bu, ini media saya buat apa seperti apa, Bu? TIPEK-nya? Iya, ya boleh. Jadi kan TIPEK itu kan teknologi, pedagogiknya, kemudian konten knowledge-nya seperti apa. Kalau supaya siswa itu atau strateginya itu tercapai gitu loh. Kalau saya pakai video, Bu, salah satu media yang cukup efektif, di mana video ini lebih sangat mudah dicerna oleh siswa, Bu. Jadi saya membuat video ini ya tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan itu dengan lebih mudah, siswa enak tinggal menonton, dan saya pun juga mudah, Bu. Jadi mungkin sulitnya adalah ketika saya membuat pada saat proses itu, Bu, saya buat skenario, saya buat materi-materi juga dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah selesai, siswa tinggal sangat mudah untuk
mengaksesnya dimanapun dia berada. Misalkan di sekolah mungkin saya hanya memberikan referensi, tapi ternyata siswa itu masih kurang paham. Akhirnya saya dia bisa mengakses, bisa di rumah ataupun bisa dimanapun itu gitu Bu. Yang penting masih ada internetnya Bu. Gitu. Oke, ini berarti model dengan daring atau luring Pak ini Pak? Nanti rencananya? Yang saya buat ini kan kemarin untuk peer teaching Bu, jadi saya buat konsepnya luring. Cuman ketika nanti saya terjun ke sekolah, saya nanti luring Bu. Luring ya. Luring tapi tetap media pembelajaran video tetap saya tampilkan juga seperti itu Bu. Iya. Nah. Jadi kan di sini istilahnya itu skenarionya Bapak menggunakannya adalah luring ya. Iya, nah, iya Bu. Oke. Sebentar. Ya. Kemudian Bapak di sini kan siswa Bapak berikan apa ya istilahnya itu video begitu ya. Nah, ya, di sini kan siswa itu kan diminta untuk mencermati video, kemudian memahami dari apa yang disampaikan oleh video. Oke. Berarti kan dari situ untuk proses pembelajarannya. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa, Pak? Penilaian yang Bapak lakukan. Kalau untuk penilaian yang saya lakukan yang pertama ada penilaian pengetahuan Bu. Ya di situ saya menggunakan bentuk tes tertulis ataupun esai. Ada beberapa soal. Kemudian yang kedua untuk sikap dan spiritual Bu, di situ ada beberapa indikatornya. Jadi saya juga harus mengamati ketika siswa sebelum belajar itu sudah berdoa atau belum, kemudian mengucap rasa syukur ketika membuat tugas-tugas itu apakah menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian merapikan alat setelah selesai menggunakan, kemudian bertanya kepada guru, kemudian merespon teman dengan baik, kemudian berani tampil ketika mempresentasikan hasil pekerjaan. Karena di dalamnya juga ada tugas kelompok itu. Pak Sis, monggo Pak Sis. Jadi Bu, mantau insya Allah. Lanjutkan Bapak. Saya sudah agak nyuplek yang pedagogiknya. Matur suwun. Bahasan ini. Saya lanjutkan Pak J. Nggih, Pak Imam. Oke. Saya lebih menyoroti terkait dengan kondisi siswa. Jadi saya minta Pak Imam untuk bisa memberikan argumen sehingga meyakinkan kami bahwasannya terkait dengan strategi pembelajaran yang Bapak lakukan itu memang prosentasenya itu tinggi untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gimana Pak? Oke, pada hal ini saya memang membuat model pembelajaran berbasis video Pak. Karena saat ini video itu adalah salah satu media pembelajaran yang sangat mudah untuk diakses. Kemudian siswa dengan mudah menonton dimanapun berada. Kemudian saya pun harus berusaha keras untuk bagaimana membuat suatu pembelajaran di bidang video tersebut dengan sangat bagus, dengan sangat profesional, supaya anak tersebut ketika mendengarkan penjelasan dari saya itu bisa sangat memahami apa yang sudah saya sampaikan Pak. Karena di dalamnya saya rasa sangat lengkap untuk bagaimana siswa tersebut bisa memahami materi-materi yang saya buat. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membuat media pembelajaran juga Pak, itu seperti podcast Pak. Itu masih dalam proses. Podcast itu hanya dengan suara Bu. Suara, tapi di situ ada materi-materi yang mencakup pembelajaran, tapi dengan bahasa yang sangat sederhana, tidak terlalu formal, tapi bisa sampai kepada siswa tersebut. Itu yang sedang saya garap. Hanya saya kemarin karena ini sangat mepet, akhirnya hanya video saja yang sempat saya buat. Gitu. Podcast itu seperti model pembelajaran, siswa itu bisa mendengarkan materi itu sambil tiduran, Pak. Karena dia hanya suara seperti siaran radio. Gitu. Ya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya seorang penyiar radio dan juga pernah sempat jadi presenter juga Pak, tapi ini akan saya aplikasikan pada siswa untuk mereka bisa belajar dengan baik, bisa mendapatkan materi saya dengan baik, bisa memahami apa yang saya sampaikan seperti itu Pak.
Oke, terima kasih Pak Imam. Kemudian saya tidak meragukan ketersediaan sarana untuk perancangan video dari Pak Imam. Saya kira sekolah mungkin juga dari kompetensi Pak Imam sendiri. Cuman kira-kira kemampuan siswa untuk mengakses video itu kan mungkin membutuhkan perangkat, sarana, kuota dan sebagainya. Kira-kira bagaimana yang Pak Imam lakukan agar apa yang menjadi produk pembelajaran Pak Imam itu benar-benar bisa dinikmati oleh siswa gitu Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk video sebenarnya bahkan saya tidak memakai alat dari sekolah Pak. Saya hanya modal HP Pak. Hanya untuk kamera itu hanya modal HP. Ya kemudian karena sekarang HP itu sangat canggih dan bisa sangat lengkap sekali aplikasi-aplikasinya. Yang kemudian bahkan siswa itu saya ajarkan untuk membuat video kreatif Pak. Mungkin kalau Bapak berkenan saya tampilkan video kreatif yang dibuat sama siswa itu hanya dengan menggunakan HP sesuai dengan materi KD saya yang kedua itu tentang promosi Pak. Kalau misalnya Bapak berkenan saya tampilkan Pak. Salah satu produk yang dibuat oleh siswa itu hanya dengan menggunakan HP yang di situ anak memang saya tuntut untuk bisa berkreativitas, bisa mengembangkan teknologi yang ada, bisa intinya tidak ketinggalan zaman seperti itu Pak. Karena di tugas-tugas saya ada beberapa juga yang membuat video iklan. Sebentar Pak, saya cari dulu Pak. Perangkat HP-nya anak-anak memungkinkan nggih Pak Imam nggih? Android Pak, HP Android, dan itu sangat memungkinkan. Sekarang Android itu bisa bisa sangat lengkap gitu Pak. Di dalamnya ada aplikasi-aplikasi. Ini salah satu contoh Pak, hanya berapa detik Pak, nggak terlalu panjang. Ya. Ini salah satu bahwa anak-anak juga termasuk yang sangat antusias Pak ketika menggunakan handphone sebagai aktivitas mereka. Biasanya handphone itu hanya untuk main-main tapi untuk saya tidak Pak. Handphone itu untuk berkarya. Ini salah satunya Pak. Pagi hari kayak zombie, waktunya Roma Kelapa dari kelapa pilihan, gurihnya cocok buat celap-celup. Roma Kelapa celap-celup, nikmat rasanya lelah sore hari, celap-celup, ceriakan suasana pasti Roma Kelapa. Ini Pak, bahkan di sini sampai dengan view 29.543 Pak. View-nya 29.000. Ya. Ini ditonton oleh seluruh Indonesia Pak. Ya. Itu dapat endorse dari Roma Pak tadi? Enggak Pak, karena untuk awal kita bebaskan Pak. Untuk awal kita bebaskan, tapi untuk ke depan saya kan ada ujian perusahaan Pak. Di situ mereka buat produk sendiri, kemudian mempromosikan sendiri, membuat pamflet sendiri, kemudian menggelar dagangan sendiri Pak. Tapi di situ ada video iklan juga mereka seperti itu. Untuk ke depan seperti itu. Kalau untuk awal ini kan masih awal tuh. Jadi hanya umum. Yang penting mereka berkreasi seperti itu. Betul, karena tadi yang sebelumnya Bu Sivin juga saya komentari terkait dengan produk-produk yang sudah punya brands, itu kan jangan-jangan punya hak cipta, paten dan sebagainya gitu Pak Imam, hati-hati. Ya, iya Pak. Kemudian saya yang terakhir ini terkait dengan evaluasi Pak. Jadi tadi dengan menggunakan media video dan sebagainya, kemudian juga tadi saya mendengar juga hanya dengan suara saja. Bagaimana nanti Bapak merencanakan evaluasi sehingga nantinya pada saat anak itu menyimak video dan sebagainya, konteks evaluasi terkait dengan afektif, kognitif itu bisa menyeluruh untuk didapat. Bagaimana Pak Imam? Bisa Pak, karena di dalamnya itu saya untuk video itu memang hanya untuk medianya saja Pak. Tapi kan di dalamnya pembelajaran itu nanti ada seperti diskusi, kemudian mencoba menjawab apa yang ada, permasalahan yang ada di sekitar. Itu bahkan ketika mereka mendengarkan video saya itu kan kelihatan Pak, ada siswa yang sikap baik, ada yang sambil tiduran, itu kan sebagai pilihan kami Pak, seperti itu.
Jadi tidak hanya video, tapi di dalamnya ada beberapa teknik-teknik pembelajaran lain yang bisa saya ambil, gitu Pak. Ya, oke. Bu Novi, saya kira cukup. Monggo, terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto, terima kasih Pak Imam Basuki, Ya, mohon Bu. undur diri. Ya, Bu, terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Siswanto, terima kasih waktunya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin, terima kasih. Oke, silakan. Oh, berarti kira ini bagaimana Bu? Mau di cancel atau? Oh ya, ada Ibu yang pantangin ya. Nanti saya. Ya, nanti kalau barangnya tidak ada, tapi ya. Untuk Pak Imam bisa live ya. Untuk peserta selanjutnya Bu Ida ini tiba-tiba tidak muncul, jadi langsung ke Bu Nimputu Eka. Oke.